dari TikTok tuh yang 100.000 aja, aku itu bisa bangun rumah loh Kak Tori. Hah? Serius? Bangun rumah? Iya, bangun rumah. Bangun rumah. Bangun rumah. Halo Sobat Maju semuanya, ketemu lagi di IPK 57. Ini podcast kok, podcast yang gak ada di KRS. Tepuk tangan dulu dong! Oke, seperti biasa ya, biasa seperti ada saya Tori Andromeda bersama dengan bintang tamu yang sudah ready banget di depan saya, dimana lagi-lagi kita akan ngobrolin berbagai macam hal yang semoga juga bisa ngasih manfaat dan insight positif ke teman-teman semuanya, Sobat Maju, siapapun yang nonton kita di kesempatan episode kali ini. Dan kemarin kita udah ngundang cukup banyak narasumber ya, seperti biasa cewek-cewek, tidak hanya cantik tapi punya prestasi, punya pencapaian, mungkin dia kontroversial, mungkin dia viral, mungkin dia punya kebermanfaatan untuk masyarakat, mungkin dia public figure juga, macam-macam. Jadi tidak hanya parasnya saja yang cantik, tapi juga ada value atau nilai jual yang mungkin bisa kita share ke teman-teman, apalagi cerita-cerita menariknya. Seperti halnya bintang tamu kita untuk malam hari ini, dia ini masih muda, tapi konten kreator, tapi juga dia ini nanti aja lah kita bahas bersama-sama. Langsung aja, ini dia KDP. Selamat malam. Selamat malam. Sering banget ya jadi langganannya konten kreatornya Maju Hardware ya. Alhamdulillah, semoga terusan. Makanya saya undang ke podcast biar ngerasain podcastnya Maju dan kecap komen terus. Koamin? Itu dia. Apalagi kalau misalnya beli-beli gadget gitu dapat diskonan sama Koamin. Betul. Lumayan banget. Terima kasih banyak sudah hadir di IPK 57. Ini tadi tuh ceritanya sangat mendadak, tapi kebetulan KADP juga bisa datang dan thank you banget lah. Iya. Pokoknya bisa. Saya mah kapan aja bisa deh. Apa? Kapan aja bisa. Kapan aja bisa. Senganggur itukah Anda? IRT itu ada rada-rada nganggur dikit lah. Oh iya? Iya. Ibu rumah tangga, udah di-spill berarti ya. Iya. Masih muda, kelahiran berapa? 2002. Hah? 2002. 2002 berarti Tiga. Iya, 23. Sudah menjadi ibu dari seorang anak yang lucu sekali. Iya, Boleh nggak sih buat saya anaknya? Maaf ya, mahal. Iya, lucu banget soalnya. Namanya Diba. Iya, namanya Diba. Dia tuh produk lokal sebenarnya, tapi ada campuran-campuran Palestina, terus ada Mesir-Mesirnya, ada Iya. Arab-Arabnya gitu. Iya, betul. Bisa dikepoin di Instagramnya Iya. KADP ya. Ada Instagramnya Diba. Oh iya, ada. Diba Aswa namanya. Menarik. Ini sebelum kita membahas konten kreator, karena KADP ini kan konten kreator ya. Kenapa membuatkan Instagram untuk anak yang masih kecil? Sebenarnya tuh dari awal lahir sempat debat sama suami kan. Oke. Kayak gini. Maksudnya gini, Gimana? kan ada kan beberapa apa namanya, ya kayak misalnya Raisa ya. Iya, nggak Tahu mau. kan? Nggak Ditutupin anaknya. bener private banget. Iya. Tapi memang ada yang udah di-expose, udah di-posting, ya Iya. mungkin untuk menunjukkan apa ya, kegemesannya si anak ini, tapi biasanya memang di Instagramnya papa mamanya aja gitu. Iya, Nah ini iya. sampai dibikinin Instagram. Instagram. Menarik. Kenapa KADP? Ya itu jadi perdebatan kan ya. Hmm. Awal lahir itu gimana? Ditanyain suami tuh. Oke. Gimana mau dibikin Instagram kan? Oke. Aku tuh kayak yang nggak usah lah gitu. Oh, Nanti gitu. aja Ah. anaknya sendiri yang bikin. Oke. Terus tiba-tiba tuh makin lama tuh banyak yang request. Sebenarnya tuh dari situ. Kayak sebenarnya tuh kayak aku tuh kayak udahlah nggak usah. Tapi kalau lama-lama kayak banyak yang request, ya udahlah dibikinin gitu. Kayak Sebanyak itu fansnya Diba. iya serius sebanyak itu, lebih banyak dari followersku. Mas, Iya. iya gitulah Lucu pokoknya. banget sih soalnya emang Iya. sumpah lucu banget. lucu Mungkin bisa di ini ya, dikasih insert fotonya Diba ya. Nih. Pokoknya dibahas. Oke, akhirnya dibikinin Instagram sendiri. Yes, terus TikTok juga ada. Serius? Iya, TikTok juga ada. Followernya juga. Diba berapa di TikTok? Baru 1000-an sih. Karena aku sendiri Oke. kan udah content creator nih. Oke. Terus ngurusin TikTok sama Instagram yang kayak keteteran gitu loh, Kak. Oke. Ya, jadi
kayak nggak keurus jadinya. Iya. Tapi kadang Gak kala keurus aja 1.000. Iya. Kamu tahu nggak sih followerku di TikTok berapa? Iya, berapa? 157 orang. Tidak 7 ada orang ya, serius. ribu. Karena ya mungkin nggak terlalu ngurusin TikTok juga sih. Iya, belum into ke TikTok Iya. banget gitu. sebenarnya Diba itu sempet FYP kontennya karena Oke. dia kan punya culture sendiri kan ya. Ha-ha. Rambutnya keriting. Betul, Iya, betul. itu yang bikin viral dia di TikTok. Pernah Oh. sempet viral sih. makanya. Berapa juta view waktu itu? Sekitar hampir 2M kayaknya. Sumpah. Iya, abis itu aku bikinin terus 100 berapa ribu kayak gitu. Oke. Habis itu meredup, aku jadi males gitu. Wah. Eksploitasi anak. Enggak dong. Enggak. Tapi anggapan seperti itu pendapatnya KADP piye? Maksudnya memanfaatkan kelucuan dan kegemesannya anak untuk mungkin akhirnya ada cuan yang masuk Oh kayak gitu. Sebenarnya tuh aku nggak apa-apa ya, Ah. selagi anaknya tuh tidak dipaksa Oke. atau dimarahin gitu loh. Ah. Jadi aku nggak apa-apa. Nah, untuk misal Diba dapat endorse nih ya, Ya. itu untuk fee-nya aku masukin ke tabungannya Diba. Oh serius? Iya, nggak aku dibikin pakai. Oh. Jadi Diba itu udah punya tabungan. Dia itu sempat aku tuh sempat jadi BA-nya Sugar Baby kan. Oke. Nah itu kan juga dapat produk sama fee. Nah, itu Ah. aku masukin ke tabungannya Diba. Dan pada akhirnya kan produknya itu juga bermanfaat untuk Diba gitu Bermanfaat ya. banget. Kan tidak mungkin juga anak kecil terus di endorse misalnya produk alkohol kan tidak mungkin. Tidak mungkin kan. Makanya Iya, itu kan iya. mungkin seneng buat bapak ibunya doang gitu misalnya. Iya betul. Betul kayak gitu. Ada juga kan yang kayak gitu. Tapi ini produknya benar-benar buat kids, anak-anak. Iya, betul, Akhirnya betul. bisa dipakai. Bisa dipakai. Berarti pernah di endorse Dibanya? Iya. Aku sama Diba sih lebih tepatnya. Oke. Karena kan kayak ngelihat Diba tuh lucu gitu loh. Iya. Makanya tuh seneng. kayak gitu. Bener. Dan udah punya fans sendiri loh ya. Betul. Makanya gara-gara banyak yang minta akhirnya dibikinin akun Instagram. Iya, gitu. sebenarnya tuh nggak banyak yang minta pun aku mau bikin cuma buat untuk arsip fotonya Diba sih. Jadi, Nah, betul. Jadi nggak mau pamer, Oke. tapi cuma mau kalau misalnya mau lihat Diba masa kecil tuh aku buka Instagram aja kayak gitu sih. Aku setuju banget bahwa sebenarnya aku juga menganggap Instagram tuh sekarang tuh kayak album yang Betul, everlasting gitu nggak sih? iya. Kayak misalnya dulu aku waktu kecil ya foto-fotonya ya berupa fisik ya. Iya. Gitu. Bener-bener foto yang ya sebenarnya semua ada risikonya ya. Kalau Iya. foto fisik tuh kan beberapa fotoku masa kecil pun ada yang rusak, ada yang Iya, ada. berjamur kayak gitu-gitu. Pun dengan sosial media bukan berarti tanpa resiko. Resikonya ya bisa aja akunnya dihack terus hilang Betul. semua misalnya. Ha. Jadi pada akhirnya sosial media itu bisa menjadi album masa kini yang Betul. bisa dimanfaatkan untuk berbagi ya kenangan gitu ya, Betul. arsip-arsip gitu. Nah, terus ini menarik juga. Kalau beberapa orang tua yang merahasiakan anaknya itu kan mungkin ada anggapan apa sih penyakit Ain. Penyakit Ain tuh gimana sih? Kak? Ain itu tuh sebenarnya tuh aku tuh dari dulu ya. Iya. Bahkan sebelum aku lahiran, aku cuma upload foto USG ku gitu ya. Oke. Itu udah ada yang kayak jangan diupload nanti kena Ain kayak Oh gitu. iya. Aku tuh sebenarnya kayak ya udah sih aku tuh seneng. Iya, Maksudnya iya. kan aku kan gembira kalau misalnya tuh aku tuh lagi mengandung Betul, gitu. Tapi betul. ada aja yang kayak ya dia mungkin mengingatkan tapi tuh Iya. aku kayak nggak usah berlebihan banget gitu loh. Oke. Maksudnya kan niatnya itu bukan untuk pamer atau kan ada kan mungkin ibu di luar sana yang nggak bisa hamil atau gimana Oh gitu iya. ya. Nah mungkin dia kepikirannya kayak gitu aku pamer terus Oke. kayak ke ibu-ibu yang kayak gitu. Sebenarnya kan enggak, aku tuh lebih ke bahagia. Nah aku baca-baca kan kalau misalnya nggak mau kena Ain itu harus disertai Masya Allah Tabarakallah. Jadi sejak itu aku kalau misalnya upload kayak gitu-gitu di bawah waktu kecil, ya aku selalu kayak Masya Allah Tabarakallah gitu. Itu tuh tapi definisi Ain tuh gimana sih Kak ADP? Maksudnya gini, dia ini semacam penyakit. Jujur ya, sampai sekarang tuh definisi yang sebenarnya tuh aku masih belum nangkep banget. Aku tuh waktu itu nganggapnya itu semacam
penyakit iri kah dari orang lain, terus efeknya ke anaknya, Oh gitu. ke ibunya atau ke siapa sih? Sebenarnya aku sendiri pun nggak tahu ya Kak, karena kan aku juga bukan pakar agama. Iya. Jadi aku yang senangkapku itu AIN tuh kayak penyakit apa ya? Mungkin Penyakit hati, bisa, bukan? mungkin kalau misalnya nih aku upload selfie, terus tiba-tiba tuh jerawatan, Oke. kayak gitu loh Kak. Ah. Jadi kayak apa ya mungkin ya? Kayak nggak usah terlalu sesumbar mungkin ya AIN itu ya. Aku juga sendiri nggak begitu ngerti sih, tapi ya ngikut kata netizen aja. Oh, jadi AIN itu tidak hanya terjadi ke anak kecil berarti ya? Iya, ke kita-kita pun juga bisa. Berarti misalnya dirimu selfie, Iya. posting di sosmed, terus kena penyakit AIN itu akhirnya apa? Jadi jerawat mungkin. Oh, gitu-gitu. Nah mungkin kita pamer duit, flexing di sosmed, besoknya jadi kayak tiba-tiba duitnya habis atau duitnya. Oh, itu termasuk AIN juga? Iya, berarti termasuk AIN itu tidak hanya di kayak wajah seseorang? Iya. Berarti Kayak gitu sih. ya berarti kalau misalnya pamer anak walaupun wajahnya nggak kelihatan pun bisa kena AIN juga? Bisa. Ya nggak tahu ya. Mungkin kayak aku tuh nggak tahu AIN tuh gimana jalannya atau gimana kayak disumpahin orang. Iya, aku mikirnya kayak AIN tuh apa ya, disumpahin orang gitu. Tapi aku kayak enggak lah, kayak masa ya orang nyumpahin orang lain, kan jahat banget gitu loh. Ada lah. Iya mungkin ada, tapi kayak aku sangat positive thinking kalau followersku tuh nggak kayak gitu. Oke. Baik-baik lah followersku. Baik-baik ya. Oke. Jadi karena kebijakan permintaan netizen untuk bikinin diba Instagram, terus juga karena ya mungkin berbagi kebahagiaan dan arsipnya diba waktu kecil, Betul. akhirnya dibikinin lah akun Instagram gitu. Iya, betul. Apakah ingin menyalurkan konten kreatornya ini ke Diba? Nggak memaksa sih, tapi Diba tuh setiap aku ngonten tuh dia ikut. Dia tuh dimanapun? Dia tuh kayak mencontoh aku. Oke. Misalkan aku kayak naruh HP gitu, terus aku kayak gini-gini apa gimana gitu. Terus tiba-tiba suatu hari dia tuh besoknya tuh kayak gitu. Dia tuh tiba-tiba naruh HP, terus dia kayak, "Hai guys," gitu, "Hai teman-teman," kayak gitu. Dia udah bisa mengoperasikan HP? Iya, dia udah bisa buka kamera, ngangkat telepon sendiri, kayak gitu sih. Saya baru punya HP tuh SMP kelas 2 sih waktu itu. Itu pun HP yang SMS doang. Iya, waktu itu Motorola E398. Motorola. Iya. Aduh, aku nggak tahu. Nggak tahu lagi. Nggak tahu. Jadul lagi. Iya. Ya, itulah pokoknya zaman-zaman jadul. Maksudnya ya anak-anak zaman sekarang tuh udah pengaruhnya di digital tuh sangat ini ya, sangat cepat gitu ya. Iya, Tapi takut nggak sih dengan pengaruh digital, handphone, media sosial ke anak-anak khususnya Diba? Kalau Diba sendiri nggak pernah aku pegangin HP ya, kecuali kalau misalnya aku makan di luar terus dia tuh rewel banget, baru aku pegangin HP. Itu pun aku durasikan kayak setengah jam gitu. Kalau nonton TV iya, tapi kalau main HP yang YouTube gitu enggak. Sebenarnya tuh kayak gitu tuh bagus juga sih, tapi kayak orang tua tuh harus bisa mengkontrol sih lebih tepatnya. Jadi nggak yang ditinggal gitu. Kita harus mengawasi juga, karena kan sekarang itu kan yang paling bahaya tuh YouTube. YouTube Short itu. Oh iya. Tontonannya anak kecil kan sekarang YouTube Short. Nah itu tuh kayak konten. Iya. Ya TikTok juga termasuk nggak sih? Maksudnya dia udah bisa scroll gitu kan? Kalau TikTok mungkin masih oke ya, tapi kalau YouTube Short itu kadang tuh ada beberapa kosakata yang dia tuh nggak kefilter sama YouTube-nya gitu loh. Jadi tuh bahasanya umpatan-umpatan. Iya, betul. Iya. Jadi kan kayak lebih bahaya gitu kalau misalnya anak megang YouTube Short iya. Tapi Diba udah dipegangin HP sendiri nggak? Oh, enggak dong. Enggak ya? Enggak akan aku kasih HP. Kan ada orang tua yang karena si anaknya ini suka YouTubean misalnya, akhirnya dibeliin HP sendiri, terus disettingin YouTube Kids misalnya. Iya. Tapi itu toh gitu. Iya. Enggak ya? Enggak, karena balik lagi ke orang tua nih, Mas Tari. Aku sendiri kan bukan yang
harus kerja gitu kan. Aku sendiri kan di rumah aja. Jadi tuh aku masih bisa ngajak mainan gitu loh. Oke. Kalau misalnya mau misal dia mau nonton YouTube gitu, aku setelin TV aja. Nggak perlu HP lah ibaratnya kayak gitu. Oke. Nah, TV pun itu udah ada durasinya. Maksimal banget itu 1 jam. Itu pun Untuk kalau dibahas 1 jam? iya. Jadi kalau misalnya aku sibuk ngedit, kan aku nggak enak kan ninggal di bas sendirian. Iya. Aku setelin lah YouTube. Nah kalau misalnya udah sejam atau aku udah selesai ngedit, baru aku ajak mainan lagi. Kayak merasa bersalah aja Kak Tori kalau misalnya. Iya. Ninggal sendiri Ninggal, gitu iya. ya. Ya walaupun mungkin seolah-olah udah emong sama TV gitu ya. Maksudnya udah perhatiannya udah di TV terus, tapi pada akhirnya ya peran orang tua tetap ada di situ dong. Karena itu jangka panjang sih lebih tepatnya. Di Baja aku kasih TV sejam aja kadang tuh masih cranky. Oke. Masih rewel mau Cranky minta apa TV. ya? Apa ya? Cranky tuh dia tuh kayak rewel, tantrum. Tantrum tahu tantrum? Tahu. Iya tantrum namanya. Oh, cranky itu tantrum. Iya lebih kayak gitulah. Cranky tuh kayak gitu loh. Gak, kadang tuh aku ngelihat anak kecil tantrum tuh kayak, aduh, nanti kalau aku nikah terus punya anak, terus pas anakku kayak gini tuh gimana ya gitu. Gitu. Sumpah ya, ini tuh tema kita sebenarnya adalah ibu muda yang konten kreator. Iya. Tapi lama-lama kita bahas parenting gitu kan di sini. Iya, jadi parenting. Menarik. Menarik. Karena pembahasan kita kan mencoba untuk selalu berbeda gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu menarik. Bahwa ternyata ngurusin anak yang ternyata Diba ini juga udah mulai ngerti sosmed, udah mulai ngerti teknologi. Iya. Di satu sisi juga ya sebenarnya gara-gara ibunya juga sih konten kreator, akhirnya nular gitu ya. Iya, sempat lah dikit gitu. Iya. Kayak teman-teman gitu. Berarti nggak memaksa Diba untuk jadi konten kreator ya? Ya enggak sih sebenarnya. Kalau misalnya dia mau, ya nggak apa-apa. Aku dukung. Atau Anda nanti jadi polwan ya? Enggak dong, ya? enggak dong. Oke. Lebih ke kalau misalnya anaknya sukanya apa, aku support gitu loh. Dia kalau misalnya mau jadi content creator, aku support. Iya. Jadi polwan? Kenapa jadi gitu? Nanti nggak bisa deket sama aku. Jadi iya. Entertain aja ya dia ya, entertain. Penyanyi MC kayak Kak Tori. Bisa. Gitu. Penyanyi? Boleh. Penyanyi, konten kreator, MC boleh. Boleh. Polwan tidak? Pemain sinetron misalnya? Oh boleh. Boleh ya? Boleh. Tetap Pokoknya entertain gitu oke lah. Oke. Menarik. Oke, dari tadi kita dari opening udah bahas Diba aja. Mungkin bisa kepo-kepo juga ya Instagramnya Diba. Di mana Instagramnya? Diba Aswa. Diba Aswa. Bisa dicek dulu. Aswa itu Azahra Waid. Simple ya, namain anak tuh. Iya. Tapi ada artinya loh Kak Tori. Apa itu? Diba Aswa Gayatri itu ada artinya. Apa? Diba itu, aduh aku lupa lagi. Mau jelasin ke netizen tapi lupa Iya, ya? lupa. Pokoknya kayak Dewi yang taat dan pusat perhatian gitu. Oh, iya. Tapi tetap ya, Aswa. Iya, Aswa. Azahra Waid. Oke, menarik ketika sudah jadi ibu, sudah berkeluarga. Nah ini aku pengen bahas nih Kak ADP. Oh iya, BTW ini panggilannya tetap ADP ya? ADP aja. Jadi manggilnya tetap PP gitu ya? Iya, P aja. Bukan yang Azahra. Gitu. Gak bakal nengok aku. Iya. Gak bakal nengok. Azahra. Coba panggil. Azahra. P. Oish. Iya. Itu tapi akhirnya bisa jadi nama panggung nggak sih? Iya betul. Tapi kadang orang itu manggil aku tuh keliru Kak. Gimana? Kan ADP kan. Kadang ada yang manggil ADP. Aku dulu gitu. Kak ADP. Iya, ADP. ADP. Oh, ADP. Bukan ADP, tolong ya. ADP. Kirain ADP Ahmad Dhani Prasetyo. ADP kan? Iya. Sebenarnya ADP kan singkatan juga. Iya. Banyak singkatan nama orang singkatan, tapi kan lebih kayak udah aku pakai aja lah ADP. Kayak BTP misalnya. Basuki Cahayapurnama. Aduh aku nggak kepikiran. Aduh politik lagi. Iya, aduh jangan. Tapi menarik ketika seorang ibu masih ngonten. Nah ini
ini banyak terjadi nih Kak ADP. Ya beberapa temenku sebenarnya tidak hanya konten ya. Keaktifan mereka, eksistensi mereka di dunia showbiz, di dunia konten, di sosmed itu akhirnya pudar. Hanya karena mereka menikah, apalagi punya anak gitu. Kenapa pada akhirnya, mungkin versi jawabanmu ya, kenapa sih biasanya orang-orang yang udah nikah dan punya anak bahkan itu udah nggak aktif lagi di sosial media, udah jarang main sosmed, jarang muncul, itu sebenarnya faktor apa sih? Sebenarnya gini ya, aku sendiri tuh sempat drop Kak Tori. Karena? Aku mau berhenti konten sebenarnya. Oh iya? Karena capek. Jadi ibu rumah tangga tuh capek banget. Lebih ke fisik ya? Iya, lebih ke fisik dan kadang lebih ke batin juga. Oke. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya lebih ke support suami sih. Oke. Nah, kayak gitu loh. Jadi aku ngonten, kadang nih siang kan kayak suamiku kerja, terus aku harus tag siang-siang nih misalnya. Ya kadang di bawah itu aku setelin TV itu, terus aku tag konten. Di rumah kan? Iya, di rumah. Bukan yang visit ya? Enggak, bukan yang visit. Terus suamiku pulang kerja, Diba sama suamiku. Terus aku ngedit. Nah, kayak gitu loh Kak Tori. Jadi tuh kayak ganti-gantian gitu loh jaga Diba. Bukan yang aku terus gitu. Nah, mungkin ibu di luar sana yang dulunya konten kreator terus stop. Mungkin dia udah capek gitu loh. Karena aku sendiri udah di rumah sendiri kan. Nggak tinggal sama orang tua. Jadi aku cuma bertiga doang di rumah. Dan aku yang ngurusin semua. Kebutuhan rumah, kayak masak, cuci baju, jemur, segala macam. Itu aku semua. Karena ya nggak ada yang bantuin. Nah itu lebih ke capek fisik sih. Tapi ada perasaan gini kayaknya dari mereka tuh. Aku udah makin tua nih, makin nggak laku. Terus akhirnya mereka akhirnya berhenti konten, berhenti aktif di media sosial karena mereka merasa ada generasi-generasi baru yang muncul dan mungkin lebih fresh dan akhirnya bikin mereka tuh minder gitu. Iya benar-benar. Itu mungkin ada ya dirasain. Aku sempat gitu. merasa kayak gitu. Banyak nih konten kreator baru yang kayak baru mau mulai terjun tapi kok dia udah langsung rame ya. Nah kayak gitu loh. Aku tuh sempat mindernya kayak gitu. Tapi tuh aku tuh kayak bertengkar sama pemikiranku kayak aku kayaknya harus tetap lanjut deh. Karena kalau aku berhenti, aku nggak bisa jajan. Betul. Kan nonton juga bisa mendatangkan cuan juga. Betul. Gitu. Lumayan lah buat jajan Kak Tori. Bener. Apalagi jadi BA, Maju Hardware misalnya. Iya, siapa Amin. tahu. Ya. Amin tolong. Tetap sepik ya. Tapi berarti KDP ini bener-bener konten kreator saja. Selain ibu rumah tangga ya maksudnya? Iya, maksudnya betul. Penghasilannya, kalau suami kan udah ada usaha ya? Iya. Coffee shop ya tetap ya? Betul, coffee di shop. Wisdom namanya. Coffee Roastery. Terus apa lagi? Selain itu? Udah sih. Udah itu? Sih. Sama aku ngonten gitu. Berbisnis berarti ya suami ya? Suami bisnis, terus istri tetap ngonten. Nah itu pada akhirnya bisa menambah penghasilan rumah tangga banget. Betul banget. Kayak lumayan dulu ya Kak Tori. Aku mau cerita sedikit nih. Iya. Dulu itu kan TikTok aku, followersnya itu udah 100.000. Oh iya? Iya, 100. Mungkin masih kecil waktu ya. Waktu pacaran atau? Oh, udah menikah. Oh, udah menikah? Ceritanya, aku kan mau ngupload Diba naik Vespa. Udah kena pelanggaran 3 kali, aku tetap mau upload karena itu lucu banget menurutku, kayak gemes gitu loh. Abis itu tiba-tiba aku buka TikTok, ini ceritanya. Di blog? Iya, di Bennett? Iya, di Bennett selamanya. Aku kayak, karena udah dikasih peringatan mungkin ya? Iya, karena aku masih ngeyel. Aku Iya, kira tuh kayak, ya udahlah gitu. Terus aku kayak, ya Allah, dari TikTok tuh yang 100.000 aja, aku itu bisa bangun rumah loh Kak Tori. Hah? Serius? Bangun rumah? Iya, bangun rumah. Bangun dapur, bangun kanopi depan. Masa iya? Iya. Nggak, sebenarnya jujur ya, aku tuh dari dulu tuh masih bertanya-tanya. Ya walaupun mungkin beberapa orang nganggep aku konten kreator lah, bla bla bla. Jujur tidak semua medsos tuh aku aktif. Salah satunya sebenarnya TikTok tuh aku nggak aktif. Yes. Aku tuh penasarannya gini, Kak ADP. Penghasilan TikTok itu sebenarnya dari
itu dia tuh bisa dimonetisasi kayak YouTube Ya. atau kita tuh hanya dapat income di TikTok tuh kayak live dapat saweran Iya, sama. atau di endorse kita nunggu di endorse brand atau gimana? Sebenarnya gini ya Kak, kebanyakan aku bisa bilang TikTok ini adalah sosmed yang paling maju. Karena kenapa? Kalau misalnya cuma aktif di Instagram doang nih, jarang dilirik brand. Jadi itu kayak, serius. Menarik. Serius, TikTok itu tuh karena kan dia punya keranjang kuning. Oke. Nah, kayak brand-brand misal kayak cushion, lipstick, terus baju, kayak gitu-gitu kan kebanyakan tuh di TikTok maunya. Si brand-brandnya itu ya. Karena tuh kayak langsung tinggal pencet, udah bisa langsung beli. Ya langsung check out gitu ya? Iya betul. Nah untuk penghasilannya sendiri tuh dari endorsement, sama dari keranjang kuning ada komisinya. Oh yang sampai bisa bangun rumah? Iya. Saweran live? Enggak, aku nggak pernah live. Oh nggak pernah live? Nggak pernah live. Aku ngapain live juga? Iya siapa malu tahu. loh. Hai Om. Enggak ya. Hiunya dong, pausnya dong gitu. Enggak ya? Enggak. Jadi kayak dari endorse sama dari keranjang kuning. Kalau jumlah tayang viewers itu bisa datang. Oh yang monet itu. Itu gimana sih? Oh, kalau monet itu TikTok tuh nggak ada monet-monetan ya? Oh, nggak ada? Iya, kalau misalnya sekarang kan YouTube sama FB Pro kan ya? Iya. FB. Itu kan ada. Jadi misal FYP itu berarti kayak video juga, kumpulan video-video juga? Yang apa tuh? FB Pro misalnya? FB Pro. Iya, video-video misal kayak, ya kamu ngapain kayak kegiatan sehari-hari, terus FYP nih di FB, maka bisa dapet duit. Tapi aku nggak aktif di FB. Karena yang saya tahu Facebook itu isinya jual beli Madiun Selatan, jual kadal, seakan Enggak, sekarang itu ya Kak. Misal nih, kamu mau jadi orang lain pun di Facebook, misal kamu mau kayak posting ulang gitu, misal kayak ada berita apa nih, diposting ulang ke Facebook, terus viral, dapet duit. Ih, serius. Iya.